Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan presentasi kami mengenai financial statement analysis di subindustri food and retail distributors. Perkenalkan, saya Kalia Atia Zahra dengan NRP terakhir 033. Dan saya Saila Rizky Zakia, NRP terakhir 010. Perkenalkan, nama saya Korina Musaya dengan NRP terakhir 045. Saya Nisa Ali Aziza dengan NRP terakhir 040. Berikut merupakan 3 perusahaan yang kami analisis, yaitu yang pertama ada PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk, yang kedua ada PT Prima Cakrawala Abadi Tbk, yang ketiga ada PT Wicaksana Overseas International Tbk. Berikut merupakan isi dari presentasi kami hari ini. Nah, untuk perusahaan yang pertama yaitu PT Kurnia Mitra Duta Sentosa. Visi dari PT ini sendiri yaitu menjadi perusahaan terdepan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan distribusi produk makanan dan minuman berkualitas. Lalu untuk misinya yaitu yang pertama menyediakan produk makanan dan minuman berkualitas yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga kualitas penyimpanan produk hingga siap distribusi dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu mendukung perkembangan usaha hotel, restoran, dan kafe terutama dalam peningkatan kualitas produk makanan dan minumannya. Yang keempat, membantu menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengadakan pelatihan khusus di bidang makanan dan minuman, serta menumbuhkan pengusaha baru. Yang kelima yaitu memberikan layanan pengiriman dan distribusi secara efisien dan cepat ke seluruh Indonesia. Untuk pendirinya yaitu Hengki Wijaya. Temanya yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Next. Untuk usaha dan produk berikut produk yang diproduksi, lalu ada fakta. Faktanya yaitu sebelum menekuni dunia industri makanan dan minuman itu, Bapak Hengki Wijaya, pendiri PT KMDS, itu bergerak di bidang kontraktor dan alat berat. Untuk pemiliknya masih Bapak Hengki Wijaya. Lalu untuk perkembangan bisnis yaitu berawal dari perusahaan yang bergerak di bidang food service dengan manajemen sederhana. Perusahaan ini kemudian berkembang menjadi perusahaan berskala nasional dengan distribusi produk meliputi seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi eksportir rajungan dengan kualitas terbaik terbesar di dunia. Misinya yaitu merupakan ada beberapa, yaitu memasarkan merek lokal hasil tangkapan dan olahan anak bangsa di pasar dunia. Yang kedua, memasarkan produk rajungan sambil mengedukasi akar perlunya menjaga sustainability dan populasi rajungan. Yang ketiga, mempunyai cooking dan picking station yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan SDM yang berkualitas. Yang keempat, menjaga tingkat kualitas produk dengan penerapan good manufacturing practice. Yang kelima, ada menjaga stabilitas suplai bahan baku dengan cara meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program kemitraan. Lalu ada komisaris utamanya yaitu Tommy Iskandar Wijaja, maaf. Yang keempat, ada tema PT Prima Cakrawala Abadi Tbk, PCAR, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, khususnya pengolahan dan distribusi produk makanan laut. Berikutnya ada usaha dan produk dari PT Prima. Berikutnya ada profil perusahaan dari PT Prima Cakrawala Abadi, yaitu dari usaha dan produk PT Prima ini perusahaan Indonesia yang mengolah dan mendistribusikan produk makanan laut termasuk daging, kepiting, dan ikan segar. Nah, fakta dari PT Prima Cakrawala Abadi ini mendistribusikan produk makanan laut ke pasar nasional dan internasional termasuk US, Singapura, dan Bahrain. Dan kepemilikannya ini belum ditemukan untuk saat ini. Dan untuk perkembangan bisnis dari
PT PCAR ini memiliki fasilitas di Semarang, Indramayu, dan Makassar. Produknya itu juga didistribusikan ke pasar nasional dan internasional. Nah, pada tahun 2023 juga, PCR ini mencatat laba bersih sebesar 9,2 miliar, naik 87,8% dibandingkan tahun 2022. Berikut merupakan profil perusahaan selanjutnya dari PCAR. Itu eh, PCAR mengalami perubahan nama. Perseroan berkedudukan di Semarang dengan nama PT Prima Cakrawala Abadi sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Nama perseroan menjadi PT Prima Cakrawala Abadi Tbk pada tahun 2017 dan memiliki kode saham PCAR. Lalu sejarah perusahaannya, PCAR merupakan perusahaan perikanan yang didirikan pada tanggal 29 Januari 2014. Next yang selanjutnya ada profil perusahaan dari PT Wicaksana Overseas International. Yang pertama, visinya itu untuk menjadi perusahaan terkemuka dalam menyediakan layanan terintegrasi dengan nilai terbaik dalam bisnis rantai pasokan. Untuk misinya, misi tahun ini itu berlanjut dengan simbolis tumbuh dengan semangat tinggi. Perusahaan memposisi ulang untuk pertumbuhan dinamis dalam layanan distribusi integrasi. Yang ketiga ada pendirinya. Yang pertama ada Andreas Wickeler, Adrian Tekaler, Francois Blanchpain, Michael Blanchpain, Jean Daniel Descaler, dan Jajadi Jaja. Yang keempat ada tema. Untuk tema perusahaan ini adalah tumbuh dengan semangat tinggi. Next. Yang kelima, usaha dan produknya meliputi makanan, minuman, susu, bubuk, mie instan, perawatan diri, kosmetik, dan lain-lain. Keenam, fakta tentang perusahaan ini telah melakukan pemecahan nilai nominal saham dari 1.000 menjadi 5.000 yang tercatat sejak tanggal 9 September 1996. Untuk kepemilikannya, yaitu yang pertama ada Roni Setiawan, yang kedua Eka Hadi Jaja, yang ketiga ada Bernhard Adolf Saragi. Selanjutnya, untuk perkembangan bisnis perusahaan ini, perusahaan memiliki 60 lokasi jaringan distribusi yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan didukung oleh lebih dari 1.109 karyawan. Next. Yang kesembilan ada perubahan nama dari PT Wicaksana Offers International. Pada tahun 1973, usaha distribusikan dialih-namakan ke PT Wicaksana Overseas Import yang pada tahun 1992 berganti nama menjadi PT Wicaksana Overseas International. Yang ke-10 ada sejarah perusahaan. Singkatnya, perusahaan ini didirikan di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1964. Lalu mulai berkembang dan mulai efektif sejak tanggal 31 Oktober 2017. Terjadi juga perubahan kepemilikan pemegang saham dari Jadi Jajam, Presiden Komisaris Perusahaan ke DKSH Holding Ltd sebesar Rp761.370.587 lembar saham. Next. Lalu selanjutnya ada gambaran posisi keuangan. Berikut analisis aset dari perusahaan Kurnia Mitra Duta Sentosa. Berikut adalah lampiran laporan keuangan dari aset lancar. Next. Berikut aset tidak lancarnya, di mana dari kedua laporan tersebut, itu pada tahun 2013, perusahaan itu memiliki total aset sebesar 245 miliar 154.319 ribu 129 rupiah. Nah, di mana aset lancarnya itu meningkat 61,49% dari total aset. Lalu untuk aset tidak lancarnya itu berjumlah
94.402.395.307 atau 38,51% dari total aset. Nah, dari secara keseluruhan itu komposisi aset perusahaan itu dominasi oleh aset lancar. Next. Nah, berikut laporan keuangan dari segi horizontalnya. Nah, di mana berdasarkan data yang disajikan itu dapat dijelaskan bahwa aset tidak lancar itu mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2022. Nah, sementara itu aset tidak lancar KMDS itu mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2021. Lalu aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 1,71%. Dan pada peningkatan atau penurunan 2022 sampai 2023 itu juga mengalami penurunan sebesar 1,8. Oke, selanjutnya ada analisis aset vertikal dari PCAR. Eh, ini untuk aset keuangan lancarnya. Ini untuk aset tidak lancarnya. Jadi, eh, PCAR menunjukkan pertumbuhan signifikan pada total aset dari 1,4 miliar pada tahun 2021 menjadi 1,6 miliar pada 2022 atau meningkat 12,86% pertumbuhan didorong oleh kenaikan aset lancar yang meningkat dari 624 miliar menjadi 697 miliar dengan kontribusi besar dari kas dan setara kas serta persediaan. Aset tetap juga meningkat dari 1,1 M menjadi 1,23 miliar, mencerminkan investasi berkelanjutan. Kewajiban juga naik 5,83%, menunjukkan pengelolaan utang yang baik. Oke, selanjutnya ada horizontal dari PT Prima Cakrawala Abadi. Nah, berdasarkan analisis PT Prima Cakrawala Abadi ini, hasil lancar juga menunjukkan peningkatan signifikan pada komponen kas dan setara kas, seperti ini, sebesar 216,97% di tahun 2022 dan 261,02 di tahun 2023. Nah, untuk aset tidak lancarnya, terjadi tren penurunan pada komponen aset tetap sebesar 3,71% di tahun 2023 dan 1,56% di tahun 2023, yang kemungkinan disebabkan oleh depresiasi atau pelepasan aset tetap. Secara keseluruhan, total aset perusahaan ini menunjukkan penurunan sebesar 5,68% di tahun 2022, namun kembali meningkat lagi sebesar 1,70% di tahun 2023. Meskipun ada perbaikan di tahun 2023, fluktuasi ini juga mencerminkan adanya tekanan pada manajemen aset perusahaan yang memungkinkan dipengaruhi oleh upaya efisiensi biaya dan peningkatan fokus pada likuiditas. Next. Yang selanjutnya ini adalah analisis aset vertikal dari PT Wicaksana Overseas. Next. Oke, baik. Di situ terlihat total aset perusahaan menurun tajam dari 763,4 miliar pada tahun 2021 menjadi 461,3 miliar pada tahun 2023. Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh yang pertama penurunan aset lancar, lalu yang kedua kas dan setara kas sempat meningkat, lalu yang ketiga piutang usaha menurun, lalu yang keempat, aset tidak lancar juga sempat menurun dari 105,6 miliar pada tahun 2022 menjadi 77,6 miliar pada tahun 2023. Nah, kemungkinan
akibat menyusutnya ini tuh terjadi depresiasi atau pelepasan aset. Nah, meski klaim pengembalian pajak meningkat dari 3 miliar menjadi 21 miliar, secara keseluruhan menunjukkan perlunya evaluasi strategi aset untuk menjaga kapasitas operasionalnya. Next. Next. Selanjutnya berikut adalah analisis aset horizontal. Bisa di next lagi. Nah, di sini terlihat total aset perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni dari 19,37% pada tahun 2022 menjadi 51,22% pada tahun 2023. Nah, hal ini tuh mencerminkan adanya tantangan strategis dan adanya tantangan operasional sendiri. Aset lancar fluktuatif dengan kas dan setara kas meningkat cukup signifikan. Lalu piutang usaha dan pihak terkait terus menurun masing-masing pada tahun 2023. Lalu aset tidak lancar pun juga menurun, termasuk aset tetap yang turun pada nominal 11,79% pada tahun 2023 dan klaim pengembalian pajak yang fluktuatif mencerminkan kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan aset jangka panjang dibutuhkan. Next. Lalu ada analisis liabilitas. Berikut analisis liabilitas dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa. Berikut yang vertikal, di mana di atas menunjukkan komposisi kewajiban restoran pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, pada kewajiban jangka pendek, itu tuh terlihat bahwa utang usaha pihak ketiga itu menjadi komponen terbesar. Next. Nah, berikut lampiran analisis liabilitas yang horizontal, di mana dari data di atas itu menunjukkan data kewajiban jangka panjang itu berseroan pada tahun 2021, 2022, 2023. Nah, pada kewajiban jangka pendeknya itu juga terlihat bahwa adanya peningkatan utang usaha pihak ketiga itu dari 20,3 triliun di tahun 2022 menjadi 35,4 triliun di tahun 2023. Selain itu, terdapat penurunan utang lainnya pihak berrelasi dari 879,5 miliar di tahun 2023. Next. Selanjutnya ada analisis liabilitas vertikal dari BCAR. Jadi kewajiban perusahaan menunjukkan tren penurunan signifikan pada kewajiban jangka pendek dari 28,20 miliar atau 64,14% dari total kewajiban pada 2021 menjadi 15,85 miliar atau 42,01%. Sebaliknya, kewajiban jangka panjang meningkat dari 15,77 miliar atau 35,86% menjadi 21,87 miliar atau 57,99% pada tahun 2021. Terutama karena peningkatan utang pada lembaga keuangan non-bank meskipun beban akrual naik signifikan pada 2023. Total kewajiban perusahaan menurun dari 43,97 miliar rupiah pada 2021 menjadi 37,72 miliar pada 2023, mencerminkan pengelolaan kewajiban jangka pendek yang lebih baik. Lalu ini ada horizontalnya. Baik, selanjutnya untuk berdasarkan analisis horizontal. Ini suaraku lagi bentar. Berdasarkan analisis keuangan di horizontal ini, kewajiban total perusahaan menunjukkan tren penurunan dari 43 juta pada 2021 menjadi 30 juta sekian pada 2023.
dengan penurunan sebesar 3 juta dari 2023 ke 2023. Sebaliknya, kewajiban jangka panjang ini mengalami kenaikan sebesar 2 juta sekian dari 2021 ke 2022 dan meningkat lagi sebesar 3 juta sekian dari 2022 ke 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertambahannya utang kepada lembaga keuangan non-bank yang signifikan sebesar 1 juta sekian, 79% dari 2021 ke 2022, dan kembali bertambah lagi sekitar 1 juta sekian pada 2023. Secara keseluruhan, pengelolaan kewajiban menunjukkannya hasil yang positif dengan penurunan signifikan pada kewajiban jangka pendek yang membantu memperkuat posisi keuangan perusahaan. Namun, peningkatan kewajiban jangka panjang ini perlu diimbangi lagi dengan pendapatan atau investasi produktif untuk memastikan stabilitas keuangan di masa depan. Selanjutnya, Yang selanjutnya ada analisis liabilitas vertikal dari PT Wicaksana Overseas International. Next. Bisa dilihat kewajiban jangka pendek di situ mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada pinjaman jangka pendek. Ada juga kewajiban jangka panjang, dia menurun tajam, termasuk kewajiban imbalan pasca kerja yang mencerminkan upaya perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Secara keseluruhan, dominasi kewajiban jangka pendek itu meningkat, yang dapat meningkatkan resiko likuiditas perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Next. Selanjutnya ada analisis liabilitas horizontal. Bisa dilihat kewajiban jangka pendek perusahaan mengalami peningkatan pinjaman pada tahun 2022, namun pertumbuhannya melambat pada tahun 2023. Utang usaha pihak ketiga dan utang berelasi menunjukkan pergerakan yang berbeda dengan penurunan utang usaha pihak ketiga dan lonjakan utang berelasi yang signifikan pada 2022 sebelum melambat pada 2023. Secara keseluruhan, total kewajiban itu meningkat sedikit pada 2022, namun menurun tajam pada tahun 2023. Next. Selanjutnya ada analisis ekuitas. Nah, analisis ekuitas dari PT Kurnia Mitra Sentosa itu yang dari vertikal. Next. Itu data di atas itu menunjukkan komposisi ekuitas perseroan pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, pada komponen ekuitas itu terlihat bahwa modal saham itu dasar tetap itu sebesar 80 triliun selama periode tersebut. Next. Berikut ampiran yang horizontal. Next. Nah, tabel di atas itu menunjukkan komposisi ekuitas perseroan pada tahun 2022 dan 2021 dan 2022. Pada komponen ekuitas tersebut itu bahwa modal saham dasar itu tetap sebesar 80 triliun selama periode tersebut. Nah, tambahan modal itu disetorkan juga tidak mengalami perubahan, tetap sebesar 30,2 triliun. Next. Selanjutnya ini ada analisis ekuitas dari PCAR. Berdasarkan analisis vertikal tersebut, proporsi saham biasa terhadap total ekuitas meningkat pada tahun 2022 dari 88,07% menjadi 93,49% sebelum turun menjadi 85,72% pada tahun 2023. Meskipun saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tetap negatif, terdapat perbaikan pada 2023 setelah penurunan di 2022. Secara keseluruhan, mayoritas ekuitas perusahaan berasal dari saham biasa dan saldo laba. Oke, next ini ada Lanjut. horizontal dari PT Prima Cakrawala Abadi. Di sini terlihat pada tabel horizontal, itu berdasarkan analisis horizontal ini terhadap laporan ekuitas perusahaan dari tahun 2021 hingga 2003. Menunjukkan bahwa komponen utama seperti saham biasa, tambahan modal disetor, dan komponen ekuitas lainnya tetap stabil tanpa perubahan signifikan. Sementara itu, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya menurun sebesar 3,83 miliar pada 2022, namun kembali meningkat lagi
5,65 miliar pada 2023. Yang ini mencerminkan perbaikan kinerja keuangan pada PT Prima Cakrawala Abadi. Next. Berikut adalah tabel vertikal dari PT Caksana. Oke, baik. Di situ dituliskan bahwa ekuitas yang ditujukan pada pemilik entitas induk menunjukkan stagnasi pada saham biasa dan tambahan modal disetor sebesar 14,4 miliar. Nah, namun kontribusinya terhadap total ekuitas itu mengakibatkan penurunan yang tajam, terutama pada tahun 2023 akibat kerugian akumulasi. Bisa di next. Next. Oke, di sini analisis ekuitas horizontal. Eh, Coba bisa di next di tabelnya tadi. Laporan ekuitas perusahaan menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2022 bisa dilihat akibat kerugian akumulasi besar dengan total ekuitas turun 83,53% dari 181,48 miliar pada tahun 2021 menjadi 29,89 miliar. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh saldo laba negatif yang meningkat pada tahun 2023. Nah, untuk mengatasi kerugian ini tuh diperlukan langkah yang strategis untuk mengatasi kerugian dan memperbaiki posisi ekuitas. Next. Selanjutnya ada analisis rasio. Berikut analisis rasio dari PT Kurnia Duta Sintasa, di mana itu ada current ratio, di mana pada tahun 2023 itu sebesar 4,59, pada tahun 2022 itu turun menjadi 3,17, pada tahun 2021 semakin turun menjadi 2,95. Terus quick ratio itu di mana pada tahun 2023 itu 3,59, 2022 turun menjadi 1,99, pada tahun 2021 itu naik menjadi 2,29. Terus account receivable turnover itu pada tahun 2023 itu sebanyak 2,27 kali, pada tahun 2022 itu turun menjadi 8,93 kali, pada tahun 2022 itu turun lagi menjadi 7,50 kali. Nah, profit margin pada tahun 2023 itu 19,2%, lalu 2022 turun menjadi 19,3%, lalu pada tahun 2021 itu turun lagi menjadi 17,9%. Lalu yang kedua yaitu ROA, di mana pada tahun 2023 itu adalah 26,5%, tahun 2022 itu semakin turun yaitu 26,2%, kalau 2021 itu semakin turun yaitu udah 2,1%. Yang ketiga yaitu ROE, pada tahun 2023 itu 31,3%, pada 2022 itu 33,1%, pada 2021 itu turun menjadi 27,5%. Nah, untuk debit to asset ratio itu tidak memiliki atau nol, artinya perusahaan itu tidak memiliki utang. Untuk times interestnya itu pada tahun 2023 itu 610, pada tahun 2022 itu 1020, pada tahun 2021 itu 519. Selanjutnya ada analisis rasio dari Prima Cakrawala. Jadi untuk current ratio-nya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Terus terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023, yaitu 4,47, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat baik untuk menutupi kewajiban lancarnya. Lalu ada quick ratio. Ini menghitung kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dengan aset tanpa memperhitungkan persediaan. Terjadi peningkatan yang signifikan dari 1,57 di 2021 menjadi 8,36 di 2023, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat kuat. Lalu ada account receivable turnover. Meskipun nilai ini stabil dari tahun 2021 ke 2023, sedikit penurunan dari 2022 ke 2023 menunjukkan potensi perlambatan efisiensi penagihan piutang.
Lalu ada inventory turnover, perubahan drastis dari nilai negatif pada 2021, 2022 ke nilai positif 12,05 di 2023 menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan persediaan. Lalu ada aset turnover, eh, terjadi kenaikan dari 1,5 kali 2021 menjadi 2,6 kali di 2023, menunjukkan peningkatan efisiensi dan pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan. Lalu ada profitability, ada profit margin, terdapat peningkatan 0,8% pada 2021 menjadi 3,1% pada 2023. Lalu untuk ROA ada peningkatan signifikan dari 1,22% pada 2021 menjadi 8,1% pada 2023, menunjukkan perbaikan efisiensi penggunaan aset. Lalu untuk ROE, peningkatan dari 2,1% di 2021 menjadi 12,7% di 2023. Untuk IPS-nya sendiri terjadi peningkatan drastis dari 0,8 pada 2021 menjadi 7.804 pada 2023. Maaf. Lalu masih ada solvensinya. Berdasarkan tabel, debt to asset ratio menunjukkan nilai 0% dari 2021 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki utang dalam struktur modalnya. Lalu ada TIA pada tahun 2021 dan 2022. Nilai TIA masing-masing adalah 16 dan 14, menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar bunga utangnya dengan sangat baik. Baik, selanjutnya ada analisis rasio dari PT Wicaksana Overseas International. Di sini ada untuk liquidity-nya. Rasio liquidity ini perusahaan mengalami penurunan selama periode 2021-2023 yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek semakin melemah. Current ratio ini turun dari 1,22 di tahun 2021 menjadi 0,89 di tahun 2022 dan 0,83 di 2023 yang mengindikasikan aset lancar tidak cukup untuk menutupi kewajiban lancar. Quick ratio yang mengukur likuiditas tanpa memperhentikan persediaan ini juga menurun dari 0,83 di tahun 2021 menjadi 0,53 di tahun 2022 dan 0,52 di tahun 2023. Untuk profitability-nya, perusahaan ini berada dalam tren negatif selama 3 tahun terakhir seperti tabel pada di sini. Profit margin yang menunjukkan kerugian yang konsisten dari min 4% 2021 ke min 12,4% di tahun 2022. Namun sedikit membaik menjadi min 6,6% di tahun 2023. Return on asset mencerminkan produktivitas aset yang lemah, turun dari min 3,6% 2021 menjadi min 10,1% di tahun 2022. Lalu membaik lagi menjadi min 5,3% di tahun 2023. Untuk return on equity-nya sangat berfluktuasi ya, dari min 15% di tahun 2021 ini menjadi min 208,5% di tahun 2022. Kemudian melonjak drastis ke 191% pada 2003. Oke, selanjutnya untuk bagian solvensi. Nah, rasio solvabilitas ini menunjukkan adanya risiko keuangan yang signifikan. Debt to asset ratio tetap di angka 1 pada 2021 sampai 2022. Tetapi melonjak drastis lagi menjadi 22 pada 2023. Ini time interest earned yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utang, terus memburuk dari min 23 pada tahun 2022 menjadi min 1533 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan operasional perusahaan tidak cukup untuk menutupi beban bunga, menandakan risiko gagal bayar yang sangat tinggi. Selanjutnya, Oke, dari itu semua kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa, yaitu perusahaan tersebut mencatat tren positif dengan pertumbuhan pendapatan dengan laba bersih, menandakan keberhasilan strategi ekspansi dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada PT Prima Cakrawala Abadi Tbk atau PCAR. Perusahaan tersebut berhasil meningkatkan pendapatan, laba bersih, serta total ekuitas. Hal ini mencerminkan pengelolaan aset
liabilitas yang baik dengan kemampuan menghasilkan arus kas operasi yang sehat. Tapi sebaliknya dengan PT Wicaksana Average International Tbk, eh, perusahaan tersebut menghadapi tantangan yang sangat besar dengan penurunan aset, ekuitas negatif, dan kerugian berkelanjutan akibat penurunan pendapatan yang signifikan. Next. Oke, jadi selanjutnya ada saran. eh, yang pertama untuk PT Kurnia Mitra Duta Sentasa atau KMDS, yaitu melanjutkan strategi ekspansi dan meningkatkan efisiensi operasional untuk mempertahankan tren pertumbuhan pendapatan dan laba. Yang kedua, memastikan rencana pembagian dividen tidak mengganggu arus kas perusahaan. Lalu untuk PCAR, memanfaatkan kinerja yang solid untuk meningkatkan investasi dalam inovasi atau ekspansi bisnis agar tetap kompetitif. Yang kedua, mengelola arus kas dari aktivitas investasi dengan cermat untuk menjaga likuiditas jangka panjang. Yang ketiga, untuk WICO atau PT Wicaksana Overseas International, TBK, yaitu fokus pada peningkatan pendapatan melalui diverifikasi produk pasar atau strategi penjualan yang lebih agresif. Yang kedua, mengurangi beban operasional dan meningkatkan efisiensi untuk menekan kerugian. Yang ketiga, mencari sumber pendanaan eksternal atau restrukturisasi utang untuk memperbaiki posisi ekuitas yang negatif. Sekian dari kami. Eh, Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih.